الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita sekarang masuk kepada pasal yang baru, yaitu faslun fir riddati, pasal tentang murtad. Malam ini kita akan mempelajari pasal tentang murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Faslun fir riddati, ini suatu pasal pada menerangkan tentang murtad. Hiya abhasyu anwa'il kufri. Murtad ini termasuk paling buruknya daripada macam kekafiran. Jadi murtad ini min abhasyi anwa'il kufri. Ini paling buruknya macam kekafiran. Kenapa murtad ini dikatakan abhasyi anwa'il kufri, paling buruknya macam kekafiran? Karena orang-orang yang kafir saja, orang-orang yang tadinya belum memeluk Islam, diseru, didakwahi, diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang yang belum beriman didakwahi, diseru, diajak agar mereka beriman. Malah ini mah yang sudah berada di dalam agama Islam, orang yang sudah beriman malah kemudian menjadi kafir. Itu murtad. Murtad itu adalah ar-ruju' anil Islam ilal kufri. Ar-ruju'u anil Islam ilal kufri, keluar daripada keislaman, keluar daripada Islam, masuk kepada kekafiran. Itu namanya murtad. Bahasa kita keluar dari agama Islam, atau bahasa lain pindah agama. Jadi murtad ini abhasyu anwa'il kufri, paling buruknya macam kekafiran adalah murtad. Kenapa? Orang kafir saja diseru, didakwahi, diajak untuk masuk Islam, diajak untuk beriman. Ini orang Islam malah keluar dari Islam, sudah beriman malah menjadi kafir. Itu makanya dikatakan abhasyu anwa'il kufri. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan dan keislaman kita, sehingga kita tidak mati melainkan di atas agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu sebagai orang-orang muslim. Jangan sampai keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Jangan sampai pindah agama. Ada beberapa definisi para ulama tentang murtad. Yang pertama tadi yang sudah sampaikan, murtad itu ar-ruju' anil islami ilal kufri, yaitu keluar dari Islam masuk kepada kekafiran. Dalam definisi lain, sebagian ulama mendefinisikan murtad itu adalah qat'u mukallafin islaman bi kufrin azman aw qawlan aw fi'lan bi i'tiqadin aw inadin aw istihza'in. Sebagian ulama mendefinisikan murtad itu dengan qat'u mukallafin islaman, memutuskannya seorang mukallaf islaman akan keislamannya. Ya, memutuskannya seorang mukallaf akan keislamannya.
Yang sudah Islam kemudian dia putuskan keislamannya, sekarang pindah kepada kekafiran. Azman bikufrin, qad mukallafin islaman bikufrin. Memutuskannya seorang mukallaf islaman akan keislaman, diputuskannya dengan apa? Bikufrin, diputuskannya dengan kekafiran. Azman, baik dengan cara dia berazam. Saya berazam, berniat nanti seumpamanya pada bulan anu saya akan pindah agama, itu azam. Naudzubillah. Sudah, ketika dia bilang nanti pada bulan anu saya niat akan pindah agama, ya, saya akan keluar dari Islam, pindah ke agama lain, murtad tuh seketika itu azman namanya. Au qaulan, atau dia putuskan keislamannya dengan kekafiran qaulan, lewat ucapannya. Mulai saat ini saya menyatakan diri pindah agama, keluar dari Islam, murtad ketika itu. Ya. Au fi'lan, atau lewat perbuatannya. Ya. Dengan apa itu? Seperti dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada berhala gitu. Nah, maka putuslah keislamannya. Dengan putusnya keislaman dia, maka berarti dia telah murtad. Bi'tiqadin, dengan cara i'tiqad, lewat i'tiqad keyakinan dia. Kemudian aw'inadin, atau yang lewat pengingkaran dia. Sekarang dia mengingkari Islam. Tadinya udah Islam, lalu dia berubah. Sekarang keyakinannya udah berubah. Yang tadinya Islam, sekarang keyakinannya sudah berubah. Yang tadinya beriman, keyakinannya sudah berubah. Awa'inadin, atau sekarang dia mengingkari keislamannya. Awistihzain, atau lewat memperolok-olok. Hati-hati, jangan apa? Jangan gampang-gampang mudah memperolok-olok. Ya, jangan dijadikan bahan permainan. Karena itu bukan sifat orang yang beriman. Ya. Itu sifat orang munafik adalah diantaranya istihza. Mereka memperolok-olok. Apa itu? Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Itu kan bukan sifat orang yang beriman, sifat orang yang munafik. Kata Allah, wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami adalah orang yang beriman. Kata mereka begitu tuh, kata orang munafik. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, tapi apabila mereka berkumpul dengan kelompok mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Ya, kami sependirian dengan kamu. Nah, lantas apa dong tadi mereka mengatakan kami beriman ketika berjumpa dengan orang yang beriman? Qalu innama nahnu mustahziun. Mereka mengatakan kami cuma memperolok-olok. Itu seperti itu. Itu bukan sifat orang beriman, itu adalah sifat orang yang munafik. Makanya hati-hati. Ini masalah murtad ini. Kemudian murtad ini, selain dia abhasyu anwa'il kufri, merupakan paling buruknya macam kekafiran. Yang kedua, wa asyadduhu hukman, paling beratnya hukuman. Murtad ini paling berat hukumannya, hadnya di dunia. Hadnya orang murtad itu apa? Hadnya orang murtad di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi, man ghayyara dinahu faqtuluhu. Siapa orang yang menukar agamanya, man ghayyara dinahu fadribu unuqahu. Siapa orang yang menukar agamanya, fadribu unuqahu, maka penggallah kepalanya. Itu hadnya bagi orang yang murtad. Tapi yang menunaikan itu adalah penegak hukumnya. Kalau pemerintahannya itu melaksanakan apa? Hukum Islam. Tapi setelah mereka ini disuruh taubat dulu, nggak begitu murtad keluar dari Islam, menyatakan keluar dari Islam, langsung lantas di apa? Dipenggal lehernya. Tidak, disuruh taubat dulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama, tajibu istitabatul murtaddi qabla qatlihi salasa marratin. Wajib disuruh taubat. Wajib disuruh taubat orang yang murtad qabla qatlihi, sebelum dia dibunuh dalam rangka menegakkan had. Disuruh taubat salasa marratin, suruh taubat 3 kali. Pertama disuruh kembali kepada Islam, bertobat dan kembali kepada Islam, nggak mau, 1 kali. Kemudian disuruh lagi, suruh kembali kepada Islam, bertobat, nggak mau juga, sampai ke 3 kali. Ini sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ada seorang perempuan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ummu Marwan. Dalam satu naskah kitab Ummu Ruman. Si perempuan ini nih, pada masa Rasulullah ada seorang perempuan irtaddat anil Islam. Dia murtad, keluar dari Islam. Fabalago amruhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah urusan si perempuan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalago amruha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sampailah urusan si perempuan ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara antustataba, maka Rasulullah memerintahkan agar si perempuan itu disuruh suruh taubat. Fa in tabat, kalau dia bertaubat kembali lagi ke Islam, udah selesai urusannya. Ya, gitu. Ketika dia disuruh taubat, kemudian dia bertobat, kembali kepada Islam, maka selesai. Nah, wa illa qutilat, kata Rasulullah. Kalau dia disuruh taubat tidak mau, maka qutilat, maka dia dibunuh. Kenapa hadnya berat? Ini dalam rangka menjaga agama, bahwasanya agama jangan dijadikan bahan permainan. Semau-maunya keluar masuk agama, semau-maunya pindah agama. Kalau mungkin di orang-orang sekuler sih mungkin tidak jadi masalah, mau pindah agama apa aja mungkin bagi mereka. Tapi bagi Islam ini tuh pesan Allah. Jangankan ini pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang terdahulu juga pesan kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya agar menjaga keislamannya, jangan sampai mati melainkan sebagai seorang muslim. Seperti wasiat Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Yaqub alaihi salam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat bukan hanya pada umat Nabi Muhammad. Dari Nabi Ibrahim, lihat, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub.
Nabi Ibrahim dan Nabiullah Yakub telah berwasiat, telah berpesan banihi kepada anak-anaknya. Apa pesan Nabiullah Yakub, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yakub? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah pilihkan agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu sekalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu sebagai orang-orang muslim. Tuh, udah wanti-wanti. Ya, udah wanti-wanti. Maka di dalam syariat Islam perkara yang wajib dijaga itu ada 5. Dalam satu kaidah dikatakan qawaidul khamsi. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab kadaka aqlun summa irdun qad wajab. Ini 5 hal yang wajib dijaga. Wa hifdzu dinin, yang pertama menjaga agama. Wajib menjaga agama. Baik agama yang ada di dalam diri kita, jangan sampai kita tuker agama kita ini dengan agama yang lain. Jangan sampai kita jual keimanan atau agama kita dengan dunia. Tapi kata Rasulullah nanti yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Gitu. Ada orang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sorenya masih beriman, paginya udah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan harta benda dunia. Tuh, ya. Itu seperti itu. Makanya Islam demi menjaga agama, Islam telah menetapkan had yang sangat berat bagi orang yang mereka keluar daripada Islam, yang dikenal dengan murtad. Apa itu? Dibunuh ketika dia disuruh bertaubat sampai 3 kali untuk kembali kepada Islam lagi nggak mau, maka dibunuh. Ya, hadnya berat supaya orang takut nih. Ya, jangan apa? Jangan mempermain-mainkan agama, bebas keluar masuk agama. Itu kan. Agama-agama yang lain juga sama, nggak pengen penganutnya pada pindah ke agama lain, sama, ya. Agama lain mereka menjaga ulama-ulama mereka, istilah gitu ya. Seperti pendeta-pendeta mereka menjaga penganutnya jangan sampai pindah ke agama lain kan? Itu kan? Jangan sampai penganutnya ini pindah ke agama lain. Jangan sampai meluk agama lain. Apalagi sampai meluk Islam. Itu yang paling mereka khawatirkan. Apalagi Islam sebagai satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada agama di sisi Allah selain agama Islam. Tuh. Jadi agama-agama lain saja mereka pemuka-pemuka agamanya, mereka menjaga betul umatnya jangan sampai pindah ke agama lain. Apalagi agama Islam sebagai satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, sebagai satu-satunya agama yang kalau memeluk agama selain ini, selain Islam, Allah tidak akan menerima agama yang lain selain Islam. Tuh, maka yang pertama wahifdzu dinin. Atau menjaga agama kita daripada dihancurkan, diperangi oleh orang-orang kafir. Maka kemudian ada perintah, kewajiban kita untuk berjihad, mempertahankan agama kita dengan jiwa raga kita sampai mati. Kalaupun di atas kita gugur dalam mempertahankan agama, maka Allah anugerahkan kita matinya itu mati syahid, sebagai kematian yang paling mulia. Itu yang pertama, wahifdzu dinin. Summa nafsin, yang kedua menjaga harta, menjaga jiwa, maaf.
Wa hifdzu dinin summa nafsin. Yang kedua menjaga jiwa, menjaga nyawa. Islam demi menjaga nyawa, maka Islam juga menetapkan had yang sangat berat di dalam hal pembunuhan. Maka siapa orang yang membunuh, dia akan dikisos, akan dibunuh lagi. Kan begitu ya? Tuh. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Tuh. Itu dalam rangka menjaga nyawa. Nyawa itu di dalam Islam sesuatu yang sangat besar nilainya, tidak bisa dihargakan. Dalam hadis Rasul bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Sungguh hilangnya atau lenyapnya dunia itu jauh lebih sepele timbang, jauh lebih sepele daripada menghilangkan nyawa seorang muslim, daripada menghilangkan nyawa seorang mukmin. Lenyapnya dunia, hilangnya dunia itu lebih sepele di sisi Allah ya, daripada menghilangkan nyawa seorang muslim, menghilangkan nyawa seorang mukmin. Maka ketika ada orang yang mereka membunuh tanpa hak, maka hadnya dia dibunuh lagi, dikisos. Itu dalam rangka menjaga apa? Menjaga nyawa. Kita prihatin Pak, sekarang nyawa murah banget. Hanya gara-gara rebutan lahan parkir sampai terjadi apa? Pembunuhan. Kan gitu ya? Bahkan hanya gara-gara masalah perempuan terjadi pembunuhan. Begitu murah nyawa itu. Padahal Islam sangat menjaga nyawa. Dan itu wajib dijaga. Wa hifdzu dinin summa nafsin. Yang ketiga mal. Yang wajib dijaga itu harta, wajib dijaga. Dari karena itu Islam juga menetapkan had yang berat bagi orang-orang yang mereka mengambil harta orang lain dengan cara zalim, seperti mencuri. Apa itu? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Kata Allah, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang telah mereka berdua kerjakan, nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat tuh ya. Demi apa itu? Menjaga harta. Islam bilang menjaga harta. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal, nasab. Yang keempat yang wajib dijaga adalah keturunan. Jangan sampai keturunan ini terputus disebabkan anak itu lahir karena hasil perzinahan, nasab terputus ya. Makanya demi menjaga nasab ini Islam mengharamkan perzinahan gitu ya. Untuk menjaga nasab, dikarenakan untuk menjaga kesucian nasab, maka Islam mengharamkan perzinahan dan telah menetapkan had, hukuman yang berat bagi pezina. Kalau dia itu pezina muhsan, maka dirajam sampai mati. Kalau dia pezina ghair muhsan, kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, waz-zani dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma, maka cambuklah masing-masing dari keduanya mi'ata jaldatin, 100 kali cambuk. Tapi kemudian oleh hadis
dijelaskan lagi oleh hadis, lebih diperjelas oleh hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hadis baginda Rasulullah, al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Bujang dengan perawan kalau dia berzina, jaldu mi'atin wa nafyu sanatin, dicambuk 100 kali sebagaimana firman Allah tadi, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, sebagaimana firman Allah tadi. Dicambuk 100 kali, wa nafyu sanatin, dalam hadis Rasulullah ditambah dengan cara apa? Diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Dalam rangka apa? Islam mengharamkan perzinahan dalam rangka menjaga nasab. Tuh. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab. Kadzaka aqlun. Yang kelima, akal. Islam mewajibkan kita untuk menjaga akal kita. Akal ini merupakan anugerah yang amat besar, karunia yang amat besar yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Yang membedakan manusia dengan binatang kan akal, ya. Maka wajib akal ini dijaga. Demi untuk menjaga akal, maka Islam juga menetapkan had bagi para peminum keras, minuman keras, mabok. Kenapa? Itu akan menghilangkan, akan merusak akal sehat manusia. Makanya dikatakan khomer. Khomer itu asal kata khomarotil mar'atu. Kalau dikatakan khomarotil mar'atu, telah memakai penutup kepala. Khomer kan, khimar kan kerudung tuh, penutup kepala. Khomer tuh diambil dari situ. Kenapa? Karena dikatakan khomer li'annaha tasturul akla, karena dia menutupi akal. Sebagaimana perempuan khomarotil mar'atu, perempuan pakai kerudung, dia menutupi kepalanya dengan kerudungnya. Begitu pula khomer menutupi akal sehat. Ya, begitu. Maka dikatakan khomer. Kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan itu namanya khomer. Dikatakan khomer karena di annaha tasturul akla, karena dia menutupi akal sehat manusia. Bahkan bisa rusak saraf-sarafnya, kemudian apa? Bisa putus ketika dia sudah apa? Kelewatan batas. Dikatakan khomer itu sama seperti khomarotil mar'atu, telah memakai kerudung oleh seorang perempuan. Dengan kerudungnya si perempuan itu telah menutupi kepalanya. Dengan khomer orang telah menutupi akal sehatnya dengan khomer, dengan minuman keras tersebut. Maka had dicambuk 40 kali cambuk. Untuk taglid, untuk lebih mengeraskan lagi, sahabat Ibnu Uban menambahnya sampai 80 kali cambuk. Kemudian yang keenam, summa irdun qad wajab. Yang keenam yang wajib dijaga, kehormatan. Ya, kehormatan wajib dijaga. Demi menjaga kehormatan, maka Islam juga menetapkan had bagi orang-orang yang menuduh orang baik-baik dituduh berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia terkena had qadzaf. Ya, had qadzaf, tuduhan perzinahan. Ya. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan, kata Allah begitu. Hadnya itu. Walladzina yarmunal muhsanat, bermula orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik dituduh berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka enggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka fajliduhum samanina jaldatan, maka cambuk mereka 80 kali cambuk. Lah orang wanita baik-baik dituduh berzina, harga dirinya bagaimana kira-kira? Kan gitu ya. Karena perzinahan itu satu perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Tahu-tahu dia nggak berbuat dituduh dia berzina. Sedangkan zina itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, innahu kana fahisyatan. Sesungguhnya zina itulah suatu perbuatan yang amat keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan.
Nah, orang baik-baik dituduh berzina. Dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia terkena had, tuduhan perzinahan, tuduhan terhadap berbuat zina, dicambuk 80 kali cambuk. Bagaimana firman Allah tadi, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan. Cambuk 80 kali cambuk. Nah, 6 perkara ini yang wajib dijaga. Di antaranya tadi apa? Wahibdudinin, menjaga agama. Maka berat sanksinya bagi orang yang murtad. Kita sekarang sedang membahas tentang masalah murtad, keluar dari Islam. Islam padahal menjaga betul, jaga Islam sampai mati. Jangan sampai mati melainkan sebagai orang-orang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu. Jangan kamu sekalian mati melainkan kamu sebagai orang-orang muslim. Jangan sampai keluar daripada Islam. Naudzubillah. Berat ke murtad. Yang selanjutnya, murtad ini muhbitatun lil amali. Ini tasalat bil mauti. Selanjutnya, murtad ini akan membatalkan segala amal. Segala amal yang telah dilakukan semasa dia muslim, sholatnya, puasanya, kemudian dia murtad, batal semua amalnya. Ya. Kalau kemudian murtadnya itu bersambung sampai kepada kematiannya, mati tetap di atas kekafiran. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217. Allah taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Wa may yartadid minkum an dinihi, kata Allah. Dan siapa orang yang murtad di antara kamu sekalian dari agamanya, keluar dari agamanya, kata Allah. Fayamut wa huwa kafirun, lalu dia mati. Wa huwa kafirun, sedangkan dia mati di atas kekafiran. Udah Islam, kemudian dia keluar dari Islamnya, murtad tuh. Wa may yartadid minkum an dinihi, kata Allah. Siapa orang yang murtad di antara kamu sekalian an dinihi, dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun, lalu dia mati di atas kekafirannya itu, karena pindah agama dari iman kepada kekafiran, dari Islam kepada kafir. Mati di atas kekafirannya itu, di atas agama yang apa? Yang dia peluk setelah Islam itu. Faulaika habitat a'maluhum, kata Allah. Maka mereka itu habitat a'maluhum, batal amal-amal mereka, kata Allah. Ya. Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu habitat a'maluhum, batal amal-amal mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, batal amalnya. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Tuh. Itu berat sanksi bagi orang-orang yang murtad, keluar daripada Islam. Nah, pasal tentang murtad ini di dalam kitab Irsyadul Ibad ini ditampilkan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Pada pasal murtad ini di dalam kitab Irsyadul Ibad ini ditampilkan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa dia dipersekutukan. Dosa musyrik, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia Allah taala masih mau mengampuni dosa selain itu. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah.
Dan siapa orang yang dia menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ki Musannif menampilkan ayat ini karena syirik ini dosa yang paling besar. Ini wanti-wanti menjaga orang-orang yang beriman, menjaga kaum muslimin jangan sampai kemudian dia berbuat syirik, yang dengan sebab syirik tersebut akhirnya mengeluarkan dia daripada Islamnya, sehingga kemudian dia sekarang menjadi seorang yang musyrik, bukan seorang yang orang mukmin lagi. Ya, wanti-wanti itu. Ini dalam rangka mengeraskan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, jangan sampai mereka kemudian berbuat syirik. Karena dengan syirik tersebut berarti dia telah keluar dari Islam dan dia sekarang dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Berat. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa dia dipersekutukan. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Sedangkan yang dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala masih berkenan mengampuni. Gitu. Dan orang yang musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ayat yang selanjutnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan siapa orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan atasnya surga. Tuh. Kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita lantas berbuat syirik. Ya. Dengan berbuat syirik berarti kita telah keluar dari Islam. Ancamannya apa? Faqad harramallahu 'alaihil jannah. Maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka penolong. Orang musyrik dikatakan orang-orang yang zalim dan kezaliman yang paling besar, sebagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu bersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itulah benar-benar perbuatan zalim yang amat besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman berupa kesyirikan, kezaliman berupa kekafiran. Itulah kezaliman yang paling besar. Mudah-mudahan selesai, habis ya waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat.